Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alivinia Putri Rahmawati, NIM 1904 kali 1120 dari kelas Ilmu Dakwah BK 5C. Di sini saya akan memenuhi tugas ilmu dakwah tentang ceramah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad azrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa rabbihi ajmail, amma ba'du. Indahnya siang ini, mari kita hiasi dengan untayan kata yang akan membawa pahala kepada diri kita jika diucapkan oleh lisan yang bertakwa, yaitu kalimat tahmid dan tasyakur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan rahmatnya kepada kita. Sholawat beserta salam semoga tercurah limpahkan ke pangkuan baginda tercinta, hakim termulia, yang adil dan bijaksana, pengikis habis ajaran komunis dan kapitalis, pejuang reformasi yang anti korupsi, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Kaum muslimin rahimatullah, kala kita sering mendengar orang-orang pintar seperti dokter, profesor, atau prokurator mendengung kata-kata reformasi, mengaku dirinya pahlawan reformasi, tapi ucapannya itu adalah kosong belas. Reformasi dijadikan alat untuk mengantarkan ambisi pribadi, meraih kursi dan posisi, berjanji akan mengubah nasib rakyat kecil, membasmi kemungkaran dan kemunafikan, dan memberantas kolusi, pengentasan kebodohan dan kemiskinan. Tapi sayang, janjinya itu semua palsu dan gombal. Setelah dapat kursi, rakyat kecil dilupakan, kemiskinan dibiarkan, yang korupsi tetap ada, yang miskin malah tambah parah. Betul apa betul? Nah, inilah tanda-tanda orang munafik yang Rasul gambarkan dalam hadisnya. Ayatul munafiki thalasun izza hazat sa'khazzaba wa iza wa'ada akhlafa wa iza tumu'inna khona. Artinya, tanda-tanda orang munafik yaitu ada 3. Jika berbicara dia selalu berdusta. Yang kedua, jika berjanji dia selalu ingkar. Dan jika diberi amanah dia selalu khidmat. Nah, khidmat, kalau kita pelajari sejarah peradaban di dunia, maka akan kita jumpai bahwa satu-satunya pahlawan reformasi sejati hanyalah Nabi Muhammad SAW. Semua orang mengakui hal ini, baik umat, kawan maupun lawan. Seperti ungkapan Mick Hart, selalu orientasi Barat, dalam bukunya mengatakan 100 tokoh paling berpengaruh di dunia, mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW berada pada urutan nomor 1. Kaum muslimin rahimatullah, baiklah, dalam kesempatan ini saya akan mencoba mengupas visi dan misi reformasi yang dibawa Rasulullah SAW dengan rujukan surat Al-Jumu'ah, wa'allazi ba'assa fil ummiyina rasulam minhum ya'lu alaikum ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu fi'lazim mubin. Artinya, dialah Allah yang telah mengutus kepada kau yang buta huruf seorang rasul di antara mereka yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan mereka, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Sesungguhnya mereka sebenarnya berada dalam kesesatan yang nyata. Para ahli sejarah dan ahli tafsir mengatakan bahwa keadaan bangsa jahiliyah sebelum Rasul dilahirkan sangatlah menyedihkan dan memprihatinkan. Masyarakatnya bodoh,
akhlaknya bejat, suka maksiat, berjudi, berzina, mabuk, perang, bahkan menyembah patung berhala. Maka di tengah-tengah masyarakat itulah Rasul diutus oleh Allah untuk mengubah sistem kehidupan masyarakat di zaman jahiliyah dengan membawa 3 reformasi yang utama. Itu alaihim, reformasi tilawah, membaca dan menulis. Inilah kunci utama misi reformasi Rasulullah SAW, karena orang-orang Arab pada waktu itu terkenal dengan kaum ummiyun yang tidak dapat membaca, menulis atau buta huruf. Jadi pantaslah kalau ayat yang pertama berisi perintah dengan ala-qola, ala tulis dan baca. Yang kedua, yakuzakimhim, reformasi takziah, mensucikan lahir dan batin, jasmani dan rohani. Jasmaniyah suci dari najis, kotoran, selalu mandi dengan wudu. Rohaninya suci dari sifat-sifat tercela, sombong, iri, hati, dendam, dan pemarah, melalui metode imam, ilmu, dan amal. Juga mensucikan harta dari barang-barang haram melalui zakat, infak, dan sodakoh. Yang ketiga, yaku'alimuhum, reformasi taklim, mengajarkan Alkitab, Al-Quran, dan As-Sunnah Rasul. Inilah 2 buah pusaka yang berfungsi sebagai way of life, UUD, peraturan hidup manusia. Manusia akan bahagia dan selamat di akhirat kalau berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah. Karena Rasul tidak menginginkan warisan yang banyak, harta yang berlimpah, dan uang yang menumpuk, tapi meninggalkan 2 buah kitab pusaka tersebut. Bagaimana sebuah hadis, taraktu fikum manafroi ma'a tamassaktum bihalan takhadu abadan kitaballahi wa sunnatir rasul. Artinya, aku tinggalkan kepadamu 2 buah perkara. Jika kamu berpegang pada 2 buah perkara tersebut, maka kamu tidak akan tersesat selama, yaitu kitab Allah dan sunnah. Kaum muslimin dan rahimatullah, pada zaman jahiliyah, masyarakat dalam kesesatan yang nyata. Tak ada kitab yang dijadikan pedoman dan peraturan hidupnya. Hukum yang berlaku adalah hukum riba. Yang kuat dialah yang menang. Yang menang dialah yang berkuasa. Yang kuat menindas yang lemah, yang menindas yang miskin, dan yang pintar menzolimi yang bodoh. Kemungkaran merajalela, kemaksiatan di mana-mana, dan peperangan menjadi budaya. Nah, di tengah-tengah masyarakat seperti itu, Al-Quran dan As-Sunnah tampil dengan konsep yang aktual dan universal, mereformasikan syarat kehidupan masyarakat jahiliyah menuju sistem yang penuh keselamatan, kedamaian, tanpa ada perbedaan dan diskriminatif. Demikian diantara misi reformasi yang dibawa Rasulullah SAW, sehingga dalam waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, Rasul mampu mengubah sistem masyarakat yang jahiliyah menuju sistem yang ilmiah, yang berilmu, berakhlak, bertauhid, beragama, dan beradab. Jika pantaslah kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Rasul sebagai figur atau model yang harus dicontoh dan diteladani, sebagaimana firman-Nya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullahu wal yaumil akhirat wa zakarallaha katsira. Artinya, sesungguhnya
telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan hari akhir serta banyak mengingat Allah. Cukup sekian dakwah saya hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.